Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa pastikan tetap menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 9 semester 1 pada pertemuan yang pertama. Adapun kompetensi dasar yang harus Anda kuasai adalah membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi pada masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, peserta didik diharapkan mampu memperkaya informasi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan dalam mempresentasikan hasil laporan kerja melalui fitur aplikasi. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, pastikan kalian sudah mempersiapkan diri secara fisik maupun psikis. Kemudian pastikan bahwa handphone ataupun laptop kalian siap untuk digunakan. Baik, kita menginjak ke materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan ditetapkan secara hukum pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Penerapan Pancasila dari masa ke masa bisa kita kategorikan ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama pada masa Orde Lama, yang kedua pada masa Orde Baru, dan yang ketiga pada masa Orde Reformasi. Baik, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama bisa kita jelaskan sebagai berikut, bahwa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama banyak sekali mengalami pasang surut ataupun hambatan dan gangguan. Begitu Pancasila disahkan, beberapa tahun kemudian di Indonesia ada pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun ini pada intinya adalah ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Setelah pemberontakan PKI Madiun, ada pemberontakan DITII di bawah pimpinan Kartosuwiryo yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Kedua pemberontakan tadi pada hakikatnya adalah ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini juga muncul ideologi liberalis dengan mengagung-agungkan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam semua sendi kehidupan. Ditandai dengan lahirnya pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pada periode ini juga muncul produk hukum yang namanya Dekret Presiden, di mana dekret ini merupakan salah satu produk hukum yang
tidak dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia. Pada masa ini kepemimpinan Soekarno cenderung otoriter. Kekuasaannya sangat besar. Bahkan Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Kemudian lahirlah organisasi Nasakom, Nasionalis Agama Komunis, yang puncaknya adalah meletusnya pemberontakan G30S PKI yang jelas-jelas ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. PKI bisa ditumpas, pelakunya dihukum, dan PKI dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia. Dibubarkannya PKI berakibat surutnya kekuasaan Presiden Soekarno, yang akhirnya digantikan oleh presiden berikutnya, yaitu Presiden Soeharto. Munculnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan lahirlah Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini muncul sejumlah harapan bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno yang cenderung otoriter akan digantikan oleh Soeharto yang cenderung lebih demokratis. Pembangunan berjalan dengan baik melalui rencana pembangunan 5 tahun yang dituangkan dalam GBHN. Kepemimpinan Presiden Soeharto sangat lama, berjalan selama 32 tahun. Hal ini dikarenakan pada masa kepemimpinan Soeharto, produk-produk politiknya cenderung untuk melanggengkan kekuasaannya. Penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru ini salah satunya adalah sifat dari Presiden Soeharto yang cenderung juga otoriter. Bahkan kantor kepresidenan dijadikan sebagai alat kontrol terhadap lembaga-lembaga negara. Kebijakan Soeharto atau Presiden Soeharto cenderung bersifat keras. Kebebasan diberangus, banyak pers yang diberendel. Kalau ada aktivis-aktivis yang mengkritik dengan tajam, setelah itu mereka lenyap tanpa ada kabar beritanya. Pada masa itu partai politik dibatasi. Kemudian pada masa itu juga banyak sekali terjadi pelanggaran HAM. Kasus Tanjung Priok, kasus Trisakti, kasus Semanggi, kasus Marsinah, dan lain sebagainya. Pada masa Orde Baru ini juga muncul kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akhirnya masyarakat menjadi muak dan jengkel dengan kepemimpinan Soeharto, sehingga muncullah demonstrasi besar-besaran yang berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto untuk digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Lengsernya Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Baru dan akan digantikan oleh periode berikutnya, yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi ini, euforia menganggap bahwa bebas dari belenggu kepemimpinan Soeharto yang 32 tahun dengan harapan bisa melaksanakan pembangunan secara demokratis menjadi kebablasan. Karena kebebasan atau demokrasi yang diidam-idamkan cenderung kebablasan menjadi kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas, tanpa etika,
dan cenderung anarkis. Pada masa reformasi ini ada dua tantangan besar. Yang pertama, demokrasi yang diharapkan ternyata cenderung masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Akhirnya muncul pergaulan bebas, muncul anarkisme, muncul vandalisme, dan muncul pertikaian antar daerah. Tantangan yang kedua adalah mulai lunturnya sikap nasionalisme. Rasa persatuan dan kesatuan mulai terkoyak dengan adanya rasa saling curiga, ada rasa saling ejek, saling menjelekan, dan lain sebagainya. Inilah dinamika pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Yang terpenting bahwa dalam kehidupan kita ini, Pancasila harus kita laksanakan secara murni dan konsekuen dalam semua sendi kehidupan. Pancasila harus kita jadikan sebagai filter yang mampu menyaring nilai-nilai yang datang dari luar, yang sesuai kita serap, yang tidak sesuai kita tolak. Dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan baik, secara murni dan konsekuen, harapannya cita-cita para pendiri bangsa ini bisa tercapai. Sekian pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.